Hai, kembali lagi di Pursem Web Teknologi. Jadi kali ini saya akan review untuk aplikasi Sigra, Sistem Informasi Gereja. Jadi sebenarnya Sigra ini ya kayak website aja gitu, kayak sistem informasi gereja. Cuma memang ada fitur-fitur untuk nanti ada jemaat, ada admin webnya gitu ya. Jadi nggak hanya sebatas sistem informasi untuk menampilkan informasi ke publik, tapi juga ini nanti jemaat-jemaat yang ada di gerejanya juga ikut terlibat, dalam artian dia bisa mengirim pertanyaan, kemudian melihat jadwal ibadah, melihat pengumuman dan lain sebagainya. Karena di bagian eh, depannya atau di bagian websitenya itu hanya menampilkan informasi-informasi seperti artikel, kemudian untuk berita ya, kemudian galeri untuk galeri kegiatan gereja, kemudian di sini ada video-video untuk apa? Untuk dokumentasi ya. Nah, jadi ini bagian depannya seperti ini. Jadi ini adalah sistem informasi gereja atau Sigra versi 2.0. Nah, Sigra ini sebenarnya dibuatnya menggunakan CMS Drupal atau tepatnya Drupal versi 7, cuma dikustomisasi supaya nantinya bisa difungsikan sesuai dengan kebutuhan gereja. Nah, jadi kan ini bagian bagian untuk informasi publiknya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk login sebagai jemaat ya. Di sini kita coba. Nah, jadi kan di di Sigra ini ada beberapa role, ada super admin, kemudian admin web, kemudian administrator, kemudian admin web, kemudian ada jemaat ya. Jadi untuk jemaat ini dia bisa melihat jadwal ibadah, kemudian laporan keuangan, kemudian pengumuman, kemudian pelayanan. Di sini melihat pelayanan warta gereja, kemudian bisa kirim pertanyaan, melihat semua pertanyaan dan jawaban, kemudian juga bisa mengatur atau ngedit akunnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk bagian kayak jadwal ibadah, keuangan, pengumuman itu dia nggak ditampilkan ke ke publik ya. Di sini petugas ketika kita klik di jadwal ibadah, dia akan ada petugasnya. Kemudian di sini ada susunan acara atau penjelasan acaranya ya. Nah, baik, ini bagian untuk dashboard jemaat ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk login sebagai role admin web, atau di sini untuk username-nya Yohanes, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini hampir sama untuk tampilannya, ada di bagian ini juga. Cuma kita tuh bisa nambah konten ya untuk dashboard adminnya, untuk admin webnya. Jadi dia bisa membuat galeri, membuat video, membuat jadwal ibadah. Di sini bisa bikin galeri, kemudian dia bisa bikin jadwal ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian dia juga bisa melihat semua konten. Nah, di bagian semua konten juga bisa add konten di sini. Lengkap. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan, ada blok IP, cache. Kemudian ini cache untuk clear cache ya. Kemudian di sini ada untuk maintenance mode, juga untuk ngatur template juga di sini ada ya. Kemudian apalagi di sini ya semuanya ya, ngatur tags juga bisa di sini, ngatur vocabulary-nya. Kemudian pengaturan di sini sudah ya tadi. Kemudian pengguna di sini bisa melihat jemaat, daftar jemaat, kemudian bisa melihat authenticated user atau user yang terautentikasi yang belum termasuk jemaat. Jadi yaitu
daftar tapi belum ditetapkan sebagai jemaat gitu. Oke, kemudian kita juga bisa mencari jemaatnya. Nah, kembali lagi ke beranda, di sini juga bisa melihat jadwal ibadah yang sudah dibuat. Sama kayak tadi, cuma dia itu bisa bikin kontennya ya, si admin webnya itu. Sederhana karena memang hanya untuk kebutuhan bikin artikel, membuat galeri, membuat video, kemudian nanti membuat jadwal ibadah dan sebagainya ya. Sesuai dengan fitur yang ada di menu di sini. Nah, selanjutnya kita keluar lagi. Nah, ada lagi yaitu untuk administrator. Kalau tadi kan admin web, nah ini untuk role administrator. Sorry, salah. Nah, di sini untuk role administrator menunya sama di bagian primary di sidebar ya di sini. Cuma kalau admin yang mengakses keseluruhan, dia bisa mengakses menu-menu yang ada di atas. Oke, jadi ini untuk menu lebih lanjut. Tapi untuk menu kayak secara konten yang esensial buat websitenya, buat aplikasinya, itu memang saya taruh di bagian ini ya, di bagian kiri menu di sini. Oke, jadi seperti itu. Nah, oke, kita kembali lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk aplikasi Sigra ini, sistem informasi gereja ini. Sorry, ini sudah log out. Oke, jadi seperti itu. Sangat penting sekali menurut saya gereja itu punya kayak aplikasi atau sistem informasi, karena buat publikasi juga ya kepada masyarakat kegiatan-kegiatannya. Kemudian mungkin kalau juga bisa digunakan untuk mengumpulkan charity, mengumpulkan amal, banyaklah kegunaannya gitu. Jadi pada intinya untuk dokumentasi kepada para jemaat atau kepada para jemaatnya gitu ya. Jadi supaya tahu informasi-informasi mengenai gereja tempat beribadahnya. Oke, jadi seperti itu review saya tentang aplikasi Sigra ini. Terima kasih. Sampai jumpa